Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nabila Nuralia Febriani dengan NIM 2022 1150101009 dari kelas 01. Dalam video ini saya akan memaparkan hasil review jurnal saya yaitu Beams and Architectural Design in Singapore Public Housing. Tugas ini diperuntukkan untuk ujian tengah semester mata kuliah arsitektur lingkungan binaan. Baik saja, yang pertama yaitu abstrak. Jurnal ini membahas tentang peran BEAMS atau Building Environmental Assessment Methods dalam arsitektur berkelanjutan dengan mempertimbangkan perilaku pengguna dari aspek sosial dan ekonomi. Yang pertama itu keberlanjutan atau sustainability. Pengertian berkelanjutan yaitu penerapan gaya hidup yang tidak merusak lingkungan sekitar, seperti penggunaan bahan daur ulang, konstruksi atau bangunan yang hemat energi, dan penerapan sumber energi alternatif, serta penekanan penggunaan energi yang pada kasus ini di bangunan. Pada umumnya, kegiatan yang bisa dilakukan untuk menerapkan sustainability adalah menanam sayur atau buah-buahan, penggunaan transportasi yang tidak menghasilkan polusi seperti sepeda atau berjalan kaki, serta mengurangi penggunaan pendingin atau AC dan mengonsumsi produk organik dan alami. Menurut Kem, gaya hidup dan teknologi yang ada berhubungan dengan keberlanjutan sustainability. Kemudian yang selanjutnya yaitu BEAMS atau Building Environmental Assessment Methods. BEAMS merupakan metode yang ditujukan untuk mengevaluasi kinerja desain bangunan atau bangunan yang telah ada. Keberadaan BEAMS ini memberikan pengaruh positif, yaitu membentuk bangunan ramah lingkungan, dan dari segi ekonomi diperoleh penghematan energi. Namun, belum diketahui apakah bangunan yang dibangun dengan standar BEAMS benar-benar dapat memberikan penghematan yang besar, karena faktor yang jauh lebih kuat dari penghematan energi yang besar adalah perilaku pengguna. Dari perspektif arsitektur, BEAMS tidak cukup mengatasi faktor-faktor keberlanjutan dan satu-satunya pengaruh terpenting dalam penggunaan energi dan produksi limbah adalah penghuninya sendiri, tetapi tetap tidak menyampingkan pentingnya desain yang baik atau penggunaan teknologi yang tepat. Karena kembali lagi ke perilaku pengguna, apabila memiliki perilaku yang buruk, yang artinya tidak dapat menghemat penggunaan energi, maka desain standar BEAM tidak akan berarti. Kuncinya adalah mendesain dengan mempertimbangkan perilaku pengguna. Namun dalam tahap itu, sulit dilakukan karena perilaku pengguna sulit diprediksi. Diperlukan pemahaman yang luas agar dapat menghasilkan desain yang sesuai dengan perilaku pengguna dan signifikan dalam penghematan energi. Kemudian ada faktor, yaitu faktor yang mempengaruhi perilaku pengguna, yaitu sosial dan ekonomi. Yang pertama yaitu konsumsi atau penggunaan energi. Latar belakang keberhasilan perumahan umum di Singapura ada dua, yaitu yang pertama, kondisi tempat tinggal yang kumuh dan kurangnya perumahan yang terjadi pada tahun 1960-an menyebabkan dimulainya pembangunan perumahan umum secara massal. Kemudian, kurangnya lahan juga menjadi penyebab tingginya harga perumahan di mana hal itu di luar jangkauan anak muda Singapura. Tahun 1980-an, perumahan mulai menjadi pilihan tempat tinggal utama bagi sebagian besar penduduk. Kemudian yang kedua yaitu kebijakan Housing dan Development Board yang terus berkembang dan berubah sebagai respon terhadap perubahan kondisi sosial ekonomi dan feedback pengguna. Pemerintah Singapura melihat bahwa semakin berjalannya waktu, kebutuhan perumahan umum tidak lagi hanya untuk penduduk dengan penghasilan terendah, tetapi untuk sebagian besar penduduk menengah atau pengantin baru. Penyediaan perumahan umum kemudian berubah dari rumah tangga berpenghasilan rendah menjadi rumah tangga berpenghasilan menengah. Sejak tahun 1960-an, terjadi peningkatan kemakmuran rumah tangga di sektor perumahan umum. Hal ini mempengaruhi peningkatan konsumsi energi. Pemahaman tentang gaya hidup dan faktor sosial ekonomi keluarga memungkinkan perancang untuk mengidentifikasi masalah utama dan desain khusus untuk menangani masalah ini. Nah,
Dari dua faktor di atas, tetap masih ada kekurangan yang perlu diatasi, yaitu meningkatnya penggunaan energi dari waktu ke waktu yang dikarenakan penduduknya yang mulai makmur. Pembahasan selanjutnya yaitu kebutuhan dan efisiensi penggunaan lahan. Dengan meningkatnya tingkat kemakmuran penduduk, kebutuhan lahan pun ikut meningkat. Singapura adalah negara yang memiliki luas wilayah yang kecil, sehingga masalah utama yang dihadapi Singapura adalah penggunaan lahan dan pertumbuhan penduduk. Dari waktu ke waktu, pertumbuhan penduduk terus meningkat. Akibatnya, kepadatan bangunan atau kebutuhan lahan juga terus meningkat. Hal ini bertolak belakang dengan ketersediaan lahan. Adapun solusi yang dapat mengatasi hal tersebut, yaitu perumahan bertingkat tinggi. Namun, kekurangannya adalah proses pembangunannya lebih mahal dan membutuhkan lebih banyak energi dan sumber daya material. Solusi ini menyelesaikan beberapa masalah, namun tetap menimbulkan masalah baru. Kemudian peran arsitektur. Adapun pendekatan berbeda yang dilakukan arsitek yang tidak dapat diwujudkan oleh BIMS, yaitu pendekatan untuk efisiensi energi dan pendekatan untuk penggunaan lahan. Yang pertama yaitu pendekatan untuk efisiensi energi. Pendekatan penerapan strategi desain energi, yaitu meningkatkan ventilasi alami dan penerapan pencahayaan alami. Namun, itu tidak cukup untuk memperbaiki masalah. Pengadaan bukan ini tidak sepenuhnya dimanfaatkan karena penghuni sering menutup jendela untuk menjaga privasi. Terkadang, pandangan menuntut orientasi yang tidak ideal secara iklim, dan ini menjadi masalah baru. Solusi yang dapat dilakukan adalah penyediaan pemandangan baik yang akan mendorong penghuni untuk membuka jendela agar dapat menikmati tidak hanya pemandangan hijau tetapi juga udara serta cahaya alami yang selanjutnya dapat mengurangi penggunaan energi untuk penerangan dan pendinginan udara atau AC. Kemudian yang kedua, pendekatan untuk penggunaan lahan. Masalah penggunaan lahan ini disebabkan oleh peningkatan populasi serta kemakmuran penduduknya. Solusi untuk masalah ini bukanlah dengan pembangunan apartemen yang lebih tinggi, tetapi memahami lingkungan sosialnya. Dulunya, penduduk Singapura lebih memilih tinggal bersama keluarga, sehingga kebutuhan akan lahan tidak setinggi sekarang. Namun, ketika masyarakat menjadi lebih makmur, penduduk, terutama pasangan muda, lebih memilih untuk tinggal dengan keluarga kecilnya dan pindah ke tempatnya sendiri dengan tujuan memperoleh privasi. Adapun upaya yang dilakukan, yaitu tipe tempat tinggal multigenerasi, yaitu yang memungkinkan tempat tinggal bersama keluarga besar, namun tetap mempertahankan privasi untuk generasi yang lebih muda dan tua. Namun, hal itu tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan masalah lagi, karena sebagian keluarga di Singapura memiliki lebih dari satu anak yang berarti nantinya mereka akan membutuhkan banyak ruang atau membutuhkan wilayah yang lebih luas. Pilihan yang lebih layak yaitu membeli flat yang bersebelahan dan merenovasinya. Kemudian simpulannya itu, secara dasar, arsitektur mungkin tidak terlihat dalam kontribusi berkelanjutan, misal alasan utama orientasi jendela-jendela untuk memberikan desain bagus. Namun sebenarnya peran orientasi jendela-jendela tersebut adalah sesuai dengan standar BIMS. Jika kebutuhan-kebutuhan yang ada dipertimbangkan dengan benar, pendekatan arsitektur akan mengarah pada penghematan energi yang sebenarnya. Kesimpulan yang ditarik adalah arsitektur perlu mempelajari dan memahami BIMS karena memberikan solusi dari semua masalah yang berkaitan dengan desain berkelanjutan atau sustainability. BIMS dapat memberikan landasan untuk desain inovatif dan meningkatkan pemahaman tentang bagaimana penerapan berkelanjutan dapat diterapkan. Selain itu, BIMS juga menyediakan kerangka kerja untuk praktik ramah lingkungan. Namun di sisi lain, arsitek juga perlu memahami peran dan perilaku pengguna. Sekian pemaparan hasil review jurnal saya. Saya harap video ini dapat memenuhi nilai ujian tengah semester mata kuliah arsitektur lingkungan binaan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.